Mas Anies, saya mewakili, ini jangan dihitung dulu ya. Saya mewakili komika, praktisi IT juga. Dan yang paling utama, saya ini kafir ya. Yang satu adalah asumsinya orang-orang di belakang Pak Anies adalah orang-orang populis right wing yang menggunakan politik identitas. Trauma dari Pilkada Jakarta masih ada. Setahu saya pengambil keputusan Bapak itu kata kuncinya pertama adalah keadilan. Nah, kami pengen tahu sikap politik Bapak terhadap tanaman ganja kebutuhan untuk medis seperti apa, Pak? Terima kasih. Kami menemukan di Indonesia ini seringkali ketika ada masalah diganti undang-undangnya. Ketika ada masalah diganti PP-nya. Padahal seringkali problemnya adalah pada level eksekusi. Kalau gitu langsung saja aku akan memperkenalkan, menyambut moderator yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa segmen ke depan. Boleh aku minta tepuk tangannya untuk kedua co-founder dari Total Politik, ada Kak Budi Adiputra dan Kak Ari Putra. Hai. Halo, terima kasih. Kalau gitu aku pamit undur diri. Terima kasih banyak. Absya Baswedan. Amin. Bukan ya? Ada Prof Aso nih. Ada dari Singapura bos. Iya benar. Bingung kan Anda kenapa kami berdua yang dipilih kan? Oke, selamat siang teman-teman semua. Ya, ini wajah-wajahnya nih lebih banyak pemilih Ahok gue ya. Ya harapannya gue mau tahu. Coba lu cari lagi yang mukanya nggak pendukung Anies menurut ya. Ini gue tahu dilihat. Kan temanya golput dan swing vote. Iya, ya ini pemain film Brahma Kumbara. Ayo Pak, silakan. Nah itu pas tuh. Apa nih gue? Ya. Apa tujuan Anda ke sini? Mau nonton aja sih. Nonton juga ke 21 juga Anda bisa bos. Apa di sini? Iya lumayan. Iya. Apa yang lu ditanya banget sih? Apa yang lu tahu banget? Mau nonton aja sih. Mau dengerin diskusinya. Iya, Anda clear pemilih Ahok nih kayaknya kemarin. Coba gantian Ri, Bukan pemilih AHY itu. Masa pemilih AHY rambut gondrong nggak jelas gitu. Harusnya kan rapi, klimis, kayak Prof Aso gitu Iya, kan. cepak-cepak ini ya, Iya, cepak-cepak berseragam ini kan. Iya, six pack lah minimal ya. Ayo Pak, coba. Cewek dong, cewek belum? Cewek. Nah, kalau ini udah jelas ini. Belum ya. Udah jelas maksudnya dia datang ke sini. Iya. Saya kemarin nonton Caimin di Kopi Kotak. Oh, siapa? Siapa nanya? Jayus ya. Sorry, itu jokesnya udah 20 tahun lalu ditinggalin sama Semi itu ya. Silakan nama. Nama saya Nadira. Saya Faturnya mana? Fatur dan Nadira? Oh bukan. Ya, Gen Z nggak tahu. Gen Z nggak tahu Kem. Gen Z nggak tahu. Lanjut. Oke, karena sebenarnya tahun ini tahun pertama saya buat memilih. Rata-rata di sekitar saya itu golput ya. Jadi di sini saya mau datang ke sini itu saya mau memastikan benarkah pilihan saya golput atau salah. Oh gitu. Sejauh ini gimana? Sejauh ini? Belum tahu, saya masih netral. Tapi insya Allah Anies, amin. Ya itu udah nggak netral. Mana sih? Anda ini pemilih pemula, nanti coba harap berkoordinasi dan berhimpun bersama para pemilih pemula lainnya. Yang dua orang yang kami kenal tuh namanya Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono ya. Oke. Kita sambut Anies Baswedan. Ya. Mas Anies. Ya. Halo Mas. Ya, Sapa dulu Mas. Ini kita udah survei tadi Mas. Kenapa? 60% dari orang yang datang ke sini 2017 milih Ahok Mas. Kalau gitu 60%. Selamat siang orang-orang yang tidak memilih saya.
Iya kan? Iya. Dan selamat siang buat yang memilih saya dan bersyukur. Termasuk Budi Mas dulu. Enggak, gue liputan. Waktu itu males ngurus C4. C Jadi berapa? golput kamu. Enggak, iya waktu itu golput ya benar. Enggak deh, KTP saya Bekasi Mas. Hari-hari pilih siapa, Ri? Saya Tangsel Mas. Alhamdulillah ya Allah. Cuma kan warga pinggiran ini kan ikut meramaikan Mas. Iya, Mas pikir demo-demo gede di Monas itu dari warga Jakarta, kan pinggiran kami ini semua masuk ke situ Mas. Jadi alumni juga dong kalau gitu. Alumni. Iya, silakan Mas, duduk dulu Mas. Saya di mana nih? Bebas negara demokrasi, bebas pilih kursi Mas ya. Diawali kasih quotes dulu satu Mas. Ya. Untuk membuktikan impersonet saya ke Mas Anies tadi benar nggak impersonet saya tadi? Iya. Nah, coba kita ulangi. Ini ada, aku bilang sama teman-teman semua kami ini baca-baca dan memperkuat hati supaya tidak terpengaruh sama Mas Anies gitu ya, terlalu mudah ya paling ya. Nanti ujungnya sih kami yakin terpengaruh, cuma terpengaruh tidak terlalu mudah gitu ya. Minimal ada perlawanan lah. Minimal nggak kosong-kosong banget. Nah, kita udah, Mas Anies itu terkenal dengan quotes-quotesnya yang sampai ke uluk-uluk hati. Ya, coba lu dulu. Lu dulu lah. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kasih dulu bibir. Ternyata menikmati juga manisnya. Iya. Itu Iya. total politik yang menemukan itu pertama kali. Saya pun nggak sadar sebetulnya itu. Iya. Tapi iya kan Mas, bener kan? Orang lihat kan Mas, bener kan? Iya kan? Iya, ampun betul. Tiap 2 kalimat kering. Coba. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya, tapi saya hanya peduli apa yang sejarawan tulis tentang saya. Anies Baswedan. Coba bibir. Dia dibully orang gara-gara itu Pak. Dibully pendukung Anda ini. Iya, Sami Usama dibully saya 2 tahun ya dikata-katain soal itu tuh. Iya, gimana Mas? Kasih satu Saya quote dulu. jadi mikirnya posisi bibir sama lidah sekarang. Coba kasih dulu satu Mas. Iya. Sebelum kita mulai yang serius nih, ini udah ada nih. Iya, pertanyaan-pertanyaan agak kasar banyak nih Mas. Quote satu untuk rakyat Gen Z ini yang mau menikah lah, yang belum menikah kayak Budi ini Mas. Kamu belum, Bu? Belum. Masih mencari Mas. Sama kayak mencari pemimpin kita di 2024. Iya. Mana yang bisa bikin KUA lebih murah, resepsi lebih murah, ya kan? Itu yang saya pilih. Coba Mas. Ya, pada akhirnya pernikahan itu soal pengambilan keputusan. Bibirnya Mas. Kacau. Oke, kita masuk. Kita langsung tanya ya. Pertanyaan pertama Mas. Iya. Ya. Mas Ini Anies, saya nggak kasih duduk gitu. Boleh, duduk deh, kita duduk deh. mana berani kita atur-atur Mas Anies? Siap. Ya udah kalau gitu kita berdiri aja. Iya Pak Jokowi aja nggak berani atur Mas Anies, apalagi kita. Makanya udah benar jadi jubir, dijadiin menteri sama Pak Jokowi. Nggak berani atau nggak bisa? Aduh, ampun. Mas Anies ini terkenal bermasalah sama wakilnya Mas. Di Jakarta juga udah bisa jalan kan. Satu dukung sana, nggak dukung Mas Anies ini wakilnya. Nah yang kedua Caimin juga udah mulai menunjukkan indikasi ke situ Mas. Iya. Soal ibu hamil dikasih 6 juta. Itu benar gagasanmu Cak, kata Om Deddy waktu itu di podcastnya. Caimin bilang, iya saya juga bingung, Mas Anies juga nggak setuju. Ini jangan-jangan belum jabat aja udah pecah kongsi nih Mas, gimana ceritanya nih? Bukan, itu kan pendapat sebelum berkongsi. Sesudah berkongsi kita samakan. Iya. Nurut nggak dia? Insya Allah sama dong, sama. Nurut Mas. Jadi bukan soal nurut, ini menyamakan. Lah iya dong. Percaya Anda Caimin bisa disamain? Iya. Menurut lu lebih banyak Mas Anies yang terpengaruh Caimin atau sebaliknya menurut lu? Iya. Gimana Mas? Gimana ya? Kalau kan gini, dulu tuh kita masing-masing pada punya gagasan gitu kan sendiri. Terus ketika ketemu jalan bareng-bareng kan harus ada sinkronisasi. Ada hal yang mungkin kami mau kerjakan, mungkin di dalam visi misinya Gus Imin nggak klop, ya kita samain semuanya. Kalau yang dulu Mas,
Yang dulu. Di DKI itu loh. Itu saya ditinggal. Iya dong, saya ditinggal. Kan saya lagi tengah-tengah tugas. Kan saya bilang saya mau 5 tahun di Jakarta. Kan itu komitmen saya. Sebetulnya yang pertama kali ditawarin saya ditawarin. Terus saya bilang enggak, karena saya udah komitmen di Jakarta. Terus ya udah kalau begitu saya akan ajak Pak Sandi. Ya. Komitmen di Jakarta atau komitmen sama Pak Prabowo, Pak? Komitmen di Jakarta. Oh iya, ya komitmen di Jakarta otomatis pada waktu itu kan saya kan 5 tahun di sini. Jadi ketika diajakin, saya bilang tidak, lo bukankah saya yang berjanji 5 tahun di Jakarta? Kenapa belum 1 tahun saya sudah diminta untuk meninggalkan janji saya? Itu kan nggak boleh dong. Gitu. Jadi saya jalanin, tapi Pak Sandi memilih untuk jadi cawapres. Jadi saya menjadi jomblo. Oh gitu. Terus penggantinya Pak Riza. Sampai lupa Anda saking nggak pernah akurnya. Pak Riza. Ngobrol nggak sih? Iya. Ngobrol lah. Oh, kalau saya ditanya, maka Pak Riza itu adalah partner kerja yang the best. Ya. Karena buahnya Pak Prabowo. Nah, cuman sekarang kenapa? Kerjanya nggak banyak apa gimana maksudnya? Atau Enggak ada lah. fungsikan? Enggak lah. Ya. Pak Riza itu tertib, kemudian selalu komunikasi, selalu kita nyamain. Sama Bang Sandi juga gitu. Kita tiap Senin ketemuan, nyamain supaya nggak apa yang minggu lalu kita omongin sama yang minggu depan kita mau kerjain. Sama Bang Sandi itu gitu. Sama Reza juga. Dan Reza nyaman lah kita kerja itu nyaman sekali. Dan sekarang ya beliau ketua DPW Partai Gerindra, ya harus ikut garis partai. Tapi kalau nanti putaran kedua belum tahu kita. Boleh juga. Gini, optimis kan boleh. Boleh. Gratis, Mas. Ya, gratis. Yang pesimis Bang Diri JA kayaknya. Iya. Sama satu lagi, Mas. Kita geser ke pertanyaan berikutnya. Yang itu tuh boleh klarifikasi satu nggak? Boleh. Dulu ada teken katanya benar nggak? Oh banyak, kita teken. Bagian kita memang teken. Iya. Ya udah. Lu nggak berani kan? Lebih spesifik. Gue tahu lu mau tapi nggak berani. Kita menginspirasi Flora aja. Coba tanya titip ya. Nah, yang berikutnya Mas, ini residu dari debat capres pertama. Mas Anies bicara soal bagaimana pentingnya oposisi dalam kesehatan demokrasi gitu. Kalau mau duduk boleh loh Mas. Kita memang saya tahu Anda lelah capek, tapi Anda nggak kurusannya kayak Mas. Harusnya kan diperes sana sini. Oh gitu. Ya udah lanjut. Oke. Kenapa oposisi kenapa? Nah, oposisi Anda bilang itu kan sebagai salah satu obat untuk menyehatkan demokrasi. Tapi banyak yang orang-orang ingin tahu juga. Nanti ketika Mas Anies terpilih menjadi presiden, apakah Mas Anies juga akan mengajak pihak lain, pihak yang di luar koalisi Amin ini untuk juga ikut bergabung, ataupun sebaliknya? Ketika Mas Anies nanti kalah misalnya, meskipun itu nggak ada di opsi Anda katanya ya, itu apakah ketika Anda diajak untuk bergabung membantu pemerintahan, pasti akan menolak demi bangsa dan negara, demi bangsa dan negara, demi kesehatan demokrasi. Ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kalau gitu gini, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang ada oposisi yang sehat. Gitu, kira-kira gitu. Kasih dulu. Enggak, ini masih basah kok. Itu gimana kamu ini? Ampun. Memang itu tanda titik gitu. Ya. Lanjut Mas. Apa tadi? Oposisi bergabung atau enggak oposisi? Nanti diajak semua apa enggak? Kalau pengalaman saya nih, kalau jadi sampai saya tugas di DKI gubernur, itu kita berada di posisi awalnya super minoritas. Karena hanya partai Gerindra dan PKS. Dalam perjalanannya kemudian bertambah tuh, ya. Jadi gini, oposisi itu saya melihatnya bukan oposisinya lebih besar daripada pemerintah. Kami tetap berharap yang berada di pemerintahan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi, supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa goal. Tetapi ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya sehingga ada perdebatan yang berimbang. Ada perdebatan, dikasih ruang untuk perdebatan itu. Tapi kalau
ruang perdebatan itu tidak ada, maka yang rugi juga kita-kita semua. Saya beri contoh, pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputusan mengenai Omnibus Law. Itu prosesnya, itu meniadakan perdebatan, seakan-akan karena oposisinya kecil, lalu dilewatin begitu saja. Menurut saya, adanya oposisi yang sehat itu bukan soal besar kecilnya, tapi ada ruang bagi oposisi untuk mengambil posisi, berdebat, dikasih ruang itu. Yang sering terjadi apa? Segera diputuskan, segera dijalankan, sesudah itu baru perdebatan. Nah, kalau sesuatu sudah diputuskan, kemudian ada yang mengkritik, dianggap kontra pemerintah. Ketika ada yang menyatakan, oh ini baik, oh ini anggap sebagai pendukung pemerintah. Tapi sebelum itu menjadi keputusan, itu menjadi ruang perdebatan. Nah, jadi oposisi ini ruang perdebatannya. Tapi ketika pemerintah tidak memiliki kekuatan di dewan, maka kita juga mengalami kesulitan. Jadi jangan sampai juga nih, bayangan idealnya nih. Idealnya jangan sampai kemudian semua rencana-rencana yang mau dikerjakan diblok karena pemerintah tidak punya kekuatan di dewan. Harus punya kekuatan di dewan, karena itu bukan tidak mungkin bagi yang menang itu mendapatkan dukungan lebih banyak. Tapi kalaupun lebih banyak, ruang pada oposisi jangan dihilangkan. Saya pernah ngalamin di Jakarta. Misalnya gini, kita berencana menjual saham bir. Saham apa, Mas? Saham di perusahaan bir. Bir ya, Pak? Bir. Ah. BIR. Oke, bir ya. Bukan ber kan? Bukan. Mau mereknya juga? Boleh. San Miguel. Oh. Oke. Gak enak. Nah, Jakarta itu Pak, mahal draftnya itu harga. Bintang lebih enak, Pak. Lanjut. saya boleh duduk sekarang ya. Capek juga Mas. Iya. Kita lagi uji stamina moderator nih. Iya, enggak, udah kita kalah pasti, Pak. Gini, jadi ketika kami mau menjual, kenapa kami mau menjual? Fungsi negara adalah melakukan pembangunan, salah satunya. Sehingga ketika dia memiliki program dan memiliki korporasi, maka dia harus memiliki fungsi membangun. Jadi kalau pemerintah punya perusahaan konstruksi, pemerintah punya perusahaan untuk membangun jalan, membangun rumah, itu masuk akal karena dia memiliki fungsi pembangunan. Tapi kalau pemerintah memiliki perusahaan bir, Pak, saya tanya di mana letak pembangunannya di dalam perusahaan bir ini? Lebih baik dananya itu kalau tidak salah tentu bergantung pada harga saham ya. Tapi pada waktu itu sekitar 1,2 triliun. Nah, 1,2 triliun itu bila itu di cash in, dia akan menjadi dana untuk pembangunan daripada dia berada di dalam perusahaan bir. Nah, ini logiknya karena tidak ada fungsi pembangunan tuh di dalam perusahaan bir itu. Dan sejarahnya dulu memang itu perusahaan dari Kementerian Keuangan lah ceritanya pindah ke kita. Kita minta ke DPR. Tapi karena di DPR kita tidak punya kekuatan dan ketua DPR-nya itu dari partai yang berbeda, PDIP, akhirnya diblok terus dan tidak pernah bisa selesai. Jadi kita tidak ingin juga situasi seperti itu. Iya, Pak, lanjut, Pak. Ini pesan sponsor ini panitia kita terlalu teknis. Tolong sebutkan nama segmennya ya kan. Anda ini terlalu teknis nih pertanyaannya ya. Coba yang lebih substansi. Sebutin, yuk. Gimana nih? Pertanyaan itu, Pak, segmen Segmen ini, Pak. 1. Gimana nih? Ya. Saya Maaf, lupa gitu-gitu. Terlalu semangat. But, saya itu kalau dengar ada nis itu ingat sesuatu saya ini. Tuh. Apa gimana Pak tadi, Pak? Rasa susu Cimory ada apa aja sih? Almond, coklat mint, mari biskuit, coklat, cashew, tiramisu, coklat, blueberry, hazelnut, salted caramel, peanut butter, strawberry, bebas salted sama aja. 15 detik aja mepet. Susu Cimory rasanya banyak banget. Tuh. Apa gimana Pak tadi, Pak? Inilah, Pak. Anak-anak ini, Pak, panitia ini terlalu teknis saya. Ini bumper. Saya itu kalau denger nis gitu ingat debat jadi. Mas Anies. Oh gitu, Pak ya. Iya, saya sampai Jadi kekuatan di DPR tadi Iya. gimana? Ya, jadi
artinya gini, oposisi itu bukan kemudian menginginkan oposisi lebih kuat. Ya kalau oposisi lebih kuat kita nggak bisa jalanin program kita dong. Betul. Tapi bahwa perdebatan itu perlu, karena perdebatan itu membuat kami sendiri yang harus menyusun kebijakan itu membuat koreksi, improvement. Kenapa? Kan dapat sanggahan. Kalau ide dapat sanggahan itu jadi lebih tajam. Dan itu dari oposisi bisa kayak gitu, Otomatis Pak. dong Karena prosesnya. kalau itu kan Bukan Pak, hanya oposisi dan publik. oke, nah Oke. Mas Anies kan kasih contoh kasusnya Billy case-nya itu tadi undang-undang IKN misalnya ya, yang tadinya diputuskan cepat-cepat kemudian baru diuji publik kemudian gitu ya. Kalau sekarang kondisinya masih seperti itu nggak Mas? Bahwa oposisinya masih cukup lemah, Ya, tidak ada. perdebatan itu kan minim sekarang. Ruang perdebatan itu yang minim, dan ruang partisipasi publik yang otomatis minim. Menurut saya itu yang harus dikoreksi. Kalau melihat fakta bahwa koalisi Mas Anies sendiri masih ada di kabinet, apakah itu tidak bisa memberikan perlawanan dari dalam yang serius juga itu Mas? Ini kan koalisi untuk 2024 ke depan. Sama kayak Nasdem jawabannya. Iya, iya. Iya. Berarti konsisten dong kita. Iya. Bang Hermawi Taslim itu kan. Iya. Itu juga. Oke, Ri, Kita langsung aja ke panelis kita. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Anies ya. Oke. Kita bacain segmen dulu, nanti dipotong panitia lagi. Gue bacain nih, Jal. Gue bacain nih segmen nih, Jal. Ya. Jal. Iya kan? Oke, Yang satu, pertama tadi segmen gimana, Nis? Nis. Yang kedua, Yang kedua, kita masuk segmen kedua. Coba jawab, Nis. Ya. gimana bumpernya Mas? Oke nggak? Iya, Lumayan. agak so asik tapi bagus lah. Pak, nah Mas Anies, kita sudah undang panelis-panelis orang-orang yang dari luar tuh kalau di Twitter tuh Ya. bangun pagi tuh kalau nggak mengkritik Anies kayaknya kurang lengkap hidupnya. Nih Afu Tamini mau nanya angin nih Pak dia. Iya. Mau nanya KTP anginnya Iya, gitu, gitu, paspor Pak. angin kan. Iya, langsung saja Paspor. kita akan undang ya panelis kita ada 5 orang tapi Oke. kita akan undang satu persatu. Kita akan undang yang pertama. Ko-inisiator dari Bijak Memilih, the one and only Afu Tamim. Ya, silakan. Depan. Iya, udah lo depan aja. Jangan lo jauh-jauh, biar terpengaruh kayak kami. Kami ini susah lo nahanin lo, Fu, dari tadi, Fu. Ini blockingnya udah bener belum nih kursi? Dah, silakan, Fu. 4 waktunya itu tuh di sebelah kiri ya, Fu. Oke. Pokoknya 4 menit, silakan Bapak dan Afu. Bersilat lidah. Pak Anies mau berdiri Pak. Kalau Pak Anies berdiri, saya berdiri juga Pak. Ya. Udah kayak Pak Jokowi nih, jatuh-jatuh. Bukan, ini kan nulis jawaban. Tadi kan kata Ari sama Budi kalau misalnya nonton gagasan yang Pak Anies sampaikan waktu debat kemarin itu bisa jadi kena. Di antara yang gak kena biasanya tuh yang mereka bilang adalah Pak Anies ini ngomong doang, gagasan aja, tapi nggak tahu bisa deliver janji-janjinya atau enggak. Kalau kita ngomongin delivery, nah jadi pertanyaan saya seputar deliverynya nih Pak. Kalau kita ngomongin implementasi kebijakan, yang namanya pemerintah itu kan kerja kelompok Pak, bukan kerja individu. Jadi kalau di Bijak Memilih, kami selalu dorong bukan cuma harus cek track record individu kandidat presidennya, tapi siapa tim di belakangnya. Jadi apa yang dijanjikan harusnya konsisten dengan tim seperti apa yang ada di belakang Pak Anies. Dan biasanya ada 2 kelompok yang agak khawatir nih Pak. Yang satu adalah asumsinya orang-orang di belakang Pak Anies adalah orang-orang populis right wing yang menggunakan politik identitas. Trauma dari Pilkada Jakarta masih ada, dan bahkan kemarin juga ada beberapa yang merasa jadi nggak yakin lagi karena fakta integritas yang ditandatangani gitu. Yang kedua adalah justru teman-teman saya di sektor lingkungan Pak. Pak Anies kan banyak bicara gagasan lingkungan, tapi pada saat bersamaan Pak Anies tentu saja di belakangnya ada Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Yusuf Kalla juga baru menyampaikan dukungan. Pak Surya Paloh dan Pak Yusuf Kalla dua-duanya punya perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan kalau mau diteruskan, Menteri KLHK kemarin yang adalah hasil penunjukan dari Nasdem, misalnya Bu Siti Nurbaya itu banyak yang mengkritik bahwa belum cukup progresif kebijakan iklimnya. Nah, jadi di satu sisi Pak Anies
menyampaikan bahwa akan mau menyampaikan berbagai program-program kebijakan publik yang baik, lingkungan, toleransi apapun itu isunya gitu. Tapi gimana Pak Anies meyakinkan kita kalau komposisi tim di belakangnya Pak Anies juga beresiko punya kepentingan atau posisi yang berbeda dari yang Pak Anies ingin sampaikan? Weh, pas dong, luar biasa. Nah, saya memuji diri sendiri. Terima kasih Pak. Ya, makasih Afu. Jadi begini, ada unsur pendukung di dalam proses pemilihan, kemudian ada proses pemerintahan teknokrasi. Dan ketika proses pemerintahan teknokrasi, maka ada dua unsur di situ. Satu adalah karir birokrat, dua adalah political appointee, orang-orang yang ditunjuk. Nah, delivery itu di sini. Dan ketika sampai kepada delivery, maka kebijakan yang disusun yang selalu saya pegang sama juga ketika di Jakarta, satu adalah prinsip kesetaraan, dua prinsip public interest, tiga adalah data, informasi, objektivitas, yang keempat adalah aturan undang-undang. Itulah urutan pengambilan keputusannya. Lalu apa delivery-nya? Delivery-nya memastikan bahwa keputusan yang kita buat itu keputusan yang memang executed sampai ke bawah. Jadi bukan hanya gagasan. Jadi kalau bisa dilihat di Jakarta misalnya, kita bicara tentang transportasi, maka saya bukan hanya bicara gagasan transportasi umum terintegrasi, jadi itu terintegrasi di Jakarta, it's actually executed. Kedua, lingkungan hidup. Misalnya, ketika ada pelanggaran, maka kita lakukan tindakan, seperti kasusnya di kawasan Berikat misalnya, kita lakukan tindakan di situ. Jadi antara gagasan kemudian proses teknokrasi, kita itu susun tim yang benar sehingga itu bisa berjalan. Dan apa yang terjadi ketika gagasan yang dibawa itu berbeda dengan aspirasi pendukung? Ya komunikasi, sampaikan argumennya, tidak harus di publik, tapi disampaikan. Nah, sekarang kita memasuki era baru di mana soal lingkungan hidup misalnya, itu sudah tidak bisa lagi kita business as usual. Dan itu disampaikan, kalau tidak konsekuensi untuk Indonesia itu akan besar. Dan itu yang dikerjakan, dan itu kalau dikerjakan dengan serius akan bisa terlaksana. Ini Boleh. Ya, gimana panitia, masih ada waktu nggak? Ya, bagus nih, tanggung nih. Tanggung. Ayo satu lagi sikat. Sikat, Fu. belum puas nih Pak. Ya, boleh. Masih belum puas karena tadi sebenarnya spesifik maksud pertanyaan saya adalah siapa kemudian orang-orang yang akan Pak Anies taruh di posisi kementerian, bagaimana akses decision making yang ordal, itu kan biasanya artinya ketika kita didukung oleh sebuah kelompok atau partai pasti ada konsekuensi politik dari perbedaan-perbedaan. Gimana cara orang-orang profesional bisa Pak Anies masukkan, karena beda dari TGUPP atau kepala dinas Pak. Kalau di Jakarta, oke, kepala dinas kan PNS, bukan political appointee, tidak ada trade off politik lah di dalam proses penunjukan. Sedangkan kalau kita ngomongin nasional, sudah pasti ada partai akan menaruh orang, belum tentu nggak profesional, tapi juga pasti mungkin ada kepentingan-kepentingan. Nah, gimana Pak Anies akan menyusun kabinet kalau misalnya menang yang benar-benar memang bisa teknokratis, profesional, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ingin dilakukan? Ini pertanyaannya beda ya dengan yang pertama tadi. Jadi pertanyaan tentang bagaimana menyusun kabinet. Kalau pertanyaan Anda yang pertama itu tentang apakah pendukung nanti akan menjadi faktor yang paling berpengaruh. Dan saya sudah jawab itu. Saya tidak kemudian berdasarkan kata pendukung, dan saya buktinya apa? Bukan apa yang akan terjadi besok. Saya sudah buktikan apa yang terjadi di Jakarta kemarin. Oke? Itu sebagai evidence. Nah, bagaimana menyusun kabinet? Kabinet ini adalah sebuah keputusan politik. Tentu ada faktor politik. Yang kedua, harus ada unsur kompetensi. Mau tidak mau di situ. Kemudian yang ketiga, ada unsur relevansi. Kompeten tapi belum tentu relevan. Yang ketiga, di situ ada unsur ketidakbermasalahan. Oke, kalau mau menyebut integrity, belum tentu orang sempurna, oke? Tapi tidak bermasalah. Dan itu yang menjadi kriteria. Silahkan diusulkan. Lalu bagaimana dengan kebijakan? Pakai value. Kita apa? Ideologi yang dipegang. Pemimpin itu harus memiliki ideologi yang diikuti oleh semua. Dan itu yang kemudian diluruskan. Apa ideologi yang kami bawa? Ideologi tadi, kesetaraan, keadilan. Sehingga ketika mengambil keputusan, harus jelas siapa dapat apa, bagaimana, berapa, di mana, oke? Dan itu kemudian dijaga keputusan itu, dan bagaimana kita menjaga kepentingan publik tetap menjadi nomor satu, didisiplinkan bila ada pelanggaran. Gitu jawabnya. Oke, terima kasih. Afu. Tepuk tangan untuk Afu Tami. Udah. Thank you, Fu. Silakan, Fu. Kembali, Fu. Iya. Ya. Oke, kita Gimana? panggilkan yang kedua. Ya, udah terpengaruh, Fu? Iya. Kalau kami udah. Nggak bercanda.
Belum. Kami masih netral. Yang kedua, Kita panggilkan seorang influencer dan konten kreator Indah Gunawan. Silakan Indah. Ya. kalau ini takutnya Pak Anies yang terpengaruh. Salam kenal Pak Anies. Oke, Salam kenal juga. langsung Boleh tanya langsung. saja ya. Oke, Saya panggilnya apa? Indah. Indah. Ya, oke. Langsung aja ya. Jadi hukum saat ini menetapkan bahwa usia minimum sah untuk menikah kan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ya. Namun hakim dapat memberikan dispensasi secara sah untuk mengizinkan pernikahan individu di bawah usia 19 tahun asalkan mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua kan. Nah, sayangnya hal itu menjadi celah hukum yang sering dieksploitasi menyebabkan kurangnya pelindungan untuk anak. Misalnya keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan memutuskan untuk menikahkan anak mereka pada usia dini agar meringankan biaya hidup keluarga. Itu data dari Jurnal Perempuan 2021. Ada pula kasus lain di mana anak perempuan hamil akibat pemerkosaan, alih-alih memastikan pelaku pemerkosaan dituntut sesuai hukum, beberapa orang tua malah memilih untuk menikahkan korban dengan pelaku dalam upaya untuk menutupi dosa atau aibnya. Dengan data ini saya harap Anda dan semua orang di sini dapat mengakui kasus-kasus ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat keji dan harus dikecam secara hukum dan sosial seberat-beratnya. Selain itu, kebanyakan kasus pernikahan anak mereka kan dinikahkan biasanya dengan orang yang lebih tua ya, yang jelas-jelas itu melanggar undang-undang pelindungan anak yang menyatakan bahwa setiap hubungan seksual dengan anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Dan lebih lanjut, mereka bilang menjadi 6,94% pada tahun 2030. Pertanyaannya adalah, apa legislasi dan tindakan hukum spesifik yang Pak Anies rencanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Dan apakah Pak Anies memiliki pertimbangan untuk merevisi celah hukum tersebut? Mengingat ada partai yang kemarin yang mendukung Pak Anies yang menolak UU TPKS juga, Pak. Jadi ini dua pertanyaannya. Iya. Apa saja? Jadi Yang pertama anak baca jadi ngikutinnya agak Oh, so sorry. kecepatan otaknya kalah nih gitu. Legislasi dan tindakan hukum spesifik biar bisa mencapaikan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% itu yang tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Itu targetnya yang dikatakan pemerintah Indonesia. Ya. Jadi begini, saya termasuk yang berpandangan bahwa batas itu jangan dilanggar, ya. Bahwa ketika usia minimum itu sudah ditetapkan, maka itu perlu dilaksanakan dan itu harus dijaga. Dan negara harus mensosialisasikan secara masif. Kenapa? Karena kita ingin melindungi pada anak-anak kita juga, karena mereka dianggap di bawah umur. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pada kehidupan mereka juga nantinya. Lalu apa akar masalahnya? Yang tadi Anda sebutkan juga, akar masalahnya adalah poverty. Salah satu sebabnya. Dan poverty ini harus dibereskan. Ketika kita menemukan kasus seperti ini, hampir selalu keluarga yang prasejahtera. Hampir selalu, tidak semua, tapi large portion prasejahtera. Karena itu peningkatan kesejahteraan menjadi penting sekali, sehingga anak tidak dipandang sebagai salah satu alat komoditas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mereka dikawinkan di usia pranikah lah, umur usia pranikah. Jadi saya melihat itu. Satu adalah kampanye serius, yang kedua adalah poverty ini harus dibereskan karena masif ini peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian karena tujuan kita menurunkan persentasenya. Lalu yang kedua yang terkait dengan kejadian Merevisi. korban perkosaan misalnya. Berevisi celah hukum yang saya sebut tadi. Jadi begini, terkait dengan ini, satu, bagi pelakunya harus ada hukuman yang tegas. Negara tidak boleh membiarkan pemerkosa melenggang tanpa dihukum. Titik. Benar. Itu tidak boleh. Benar. Oke. Dan kemudian kita ketika sampai kepada korban, maka kita berikan rujukan kepada siapa? Ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli hukum untuk mendampingi si korban. Karena ini adalah korban perkosaan.
dan mereka lah kemudian yang menjadi rujukan bagi tindakan berikutnya dari aspek kesehatan, dari aspek psikologis, dan dari aspek hukum. Jadi negara tidak semena-mena mengambil keputusan soal itu, tapi merujuk kepada 3 itu. Gitu. Oke, Mbak Indah. Waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Indah. Thank you. Mas Anies, terima kasih. Ya. Tadi sudah masuk sesi baca berita kita ya, Pak. Tadi ya. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Tadi pengulas saya berita. dengerinnya juga pertanyaannya bagus, cuman cepet banget gitu. Benar, iya. Satu lagi Mas, tadi Iya. pertanyaannya Mbak Indah perlu dipertajam dikit. Partai pendukung Anda yang menolak UU TPKS tuh. Ya, Itu kita agak- bahas habis 24 aja. Ya, jawaban aman lah ya. Oke, tadi sesi baca berita. Selanjutnya kita akan panggil panelis berikutnya. Ya. Ini saya sarankan untuk tidak duduk di bar stool ini ya. Ya, kenapa? Takut biar lebih gagah. Enggak. Di belakang Mas Anies saja ya. Iya. Lebih cocok. Oke, kita akan panggil Semina Slim Boy. Ini galak di Twitter nih Mas. Sama pendukung yang lain. Sama Iya. pendukung Mas Anies mah enggak dia. Iya, galak, Pak. Gua nggak usah duduk ya. Iya. Jadi Kesulitan anatomi. Nobody cares to lele kan. Oke, Ya, siap. benar. Lanjut. Selamat siang Mas Anies. Selamat siang, Mas Emi. Mas Anies, saya mewakili, ini jangan dihitung dulu ya. Saya mewakili komika, praktisi IT juga. Dan yang paling utama, saya ini kafir ya. Dan itu kan yang coba ditarik ya Mas Belum Anies. ya. apa-apa udah politik identitas. Saya nggak ngomong loh. Ya. Sebenarnya identitas nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisasi. Ya, barusan dipolitisasi. Enggak, tapi ini menunjukkan ada ya di grassroots seperti itu. Saya ingin tahu di sini yang datang yang Kristen tepuk tangan dong. Mana suaranya? Hei. Itu ya Kristen tuh sedikit tapi arogan ya. Jadi kalau saya sebenarnya ada ketakutan residu dari 2017. Ada ketakutan itu. Saya sendiri saya ini pemilih pragmatis. Untuk 2024 saya akan memilih pragmatis. Kenapa saya memilih nomor 1? Saya sudah memutuskan akan memilih Anda. Ya. Pragmatis aja. Masa gua aktivis 98 milih Prabowo? Nggak mungkin. Masa milih Ganjar, masa PDI lagi 10 tahun gitu kan ya. Walaupun baju gua merah gitu. Jadi itu, tetapi dari orang pemilih pragmatis ini, jadi itu yang bisa dibilang Ari tadi, ya kalau orang tua golongan tua di gereja saya nanya kenapa lu pilih Anies? Dia kan intoleran dan sebagainya. Jadi cap itu masih ada. Cap itu masih ada, jangan menutup mata. Jadi pendekatannya seperti apa? Karena contoh, Mas Anies izinkan Christmas Carol di Jakarta, thank you. Juga meresmikan beberapa gereja, salah satunya gereja saya bukan HKBP ya, saya GBKP. Ya. Karo is not Batak ya. Itu camkan ya. Jadi kalau masih ingat ya, ataukah itu cuma seremoni, harusnya ingat ada gereja di Tanjung Priok yang Anda resmikan. Ya di Semper itu golongan saya ya. Jadi itu marga-marga Ginting, Sembiring dan sebagainya. Bukan yang HKBP gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya akar masalahnya kan ada di SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini menyebabkan harus ada konflik horizontal antar pemeluk agama. Yang oleh pemerintah Jokowi yang katanya toleran ini pun nggak berani dibatalkan. Itu faktanya. Berani nggak Mas Anies batalkan itu? Silakan. Mas Semi, terima kasih sudah mengambil keputusan untuk mendukung walaupun dengan metode eliminasi. Betul. Iya kan, betul kan? Iya, pragmatis lah. Memang betul. Kita juga kalau ujian ABCD begitu kan? Iya. Ini bukan berarti ini, gitu kan? Iya kan gitu. Iya. Enggak, dan itu adalah rational decision. Menurut saya yang kita harus hormati adalah proses rasionalnya itu. Apapun alasannya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan itu pengalaman kami di Jakarta nih, Mas Emi. Ketika kita membereskan persoalan-persoalan IMB gereja dan masjid yang di situ dianggap bermasalah sampai puluhan tahun, kami tidak mengubah SKB 2 Menteri. Oke? Kami membereskan di lapangan. Kami menemukan di Indonesia ini seringkali ketika ada masalah diganti undang-undangnya, ketika ada masalah diganti PP-nya,
Padahal seringkali problemnya adalah pada level eksekusi. Ketika pada level eksekusi itu pemerintah daerah menseriusi, menavigasi apa yang sesungguhnya terjadi, bicara dengan semua pihak, terbuka apa adanya. Apa yang terjadi di Jakarta? Satu demi satu beres. Jadi kami melihat selama ini kita banyak yang tidak mau mengerjakan, lalu tutup mata. Bukan kami ya, itu bupati, wali kota, gubernur, bukan kami. Ini SKB-nya nih, ini SK-nya yang harus diberesin. Tapi pengalaman kami di Jakarta, SKB-nya nggak kami ubah-ubah, kami nggak minta itu diubah, tapi kami bekerja di lapangan. Dan apa yang terjadi? Hampir 40 tahun lebih itu Duri Kepah, kemudian 30 tahun lebih di Priuk. Bukan di Priuk juga, tapi di Lubang Buaya. Itu beres itu, dan kita berkomunikasi. Jadi saya melihat solusinya itu bereskan di level lapangan. Nah, ini saya kembali to the point aja, karena disuruh sama panitia juga to the point. Berarti nggak berani ya untuk Bukan. Membatalkan SKB itu ya? Pertanyaannya salah. Waduh. Bukan berani atau tidak. Betul. Saya masih bisa ganti ke 02 loh kalau disalah-salahin. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaan salah. Kenapa? Karena kita akan membatalkan kalau itu bermasalah. Nah, saya membuktikan itu tidak bermasalah. Jadi menurut Bapak nggak bermasalah. Tapi itu Tadi kan kita berhasil menyelesaikan Betul. tanpa mengubah. Berarti bisa dong pakai itu. tapi itu akan sangat tergantung kepala daerahnya. Tentu. Karena itu bukan hanya tergantung. Kepala daerah itu harus mengerjakan. Harus ada komitmen. Dan ketika kepala daerah komunikasi, didengar semua warga. Tapi kalau kepala daerah tidak komunikasi, tidak membicarakan, saya itu seringkali harus turun langsung. Dan apa yang terjadi? Beres. Ya itulah, saya disumpah untuk menyelesaikan masalah. Nggak bisa saya bilang ke orang lain yang kerjakan. Jadi Ya, tapi kan kalau di level presiden punya kuasa yang lebih tinggi, tentunya punya regulasi yang lebih tinggi yang bisa diatur ya. Artinya kalau semua masalah nanti harus presidennya yang turun tangan ya. Bukan, justru kepala daerahnya. Kenapa? Sekarang saya tanya, ada tidak? Ini sederhana sekali. Petunjuk dari pemerintah pusat bagaimana mitigasinya. Guideline itu nggak ada, Mas. Jadi ketika saya mengerjakan bukan karena petunjuk dari pusat nggak ada guideline. Harusnya ini ada. Kami dalam urusan lingkungan, ini yang kami akan buat. Guideline urusan lingkungan hidup, guideline urusan transportasi, guideline urusan kehidupan beragama. Sehingga yang di lapangan itu tahu persis. Kami sebagai wali kota, kalau ditanya lingkungan hidup apa yang dikerjakan, nggak tahu, Pak. Tanya, nggak ada guideline itu. Itu yang kami ingin buat, termasuk ketika bagaimana mitigasi urusan IMB yang macet. Dari pengalaman kami, sehingga kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu kepala daerah tahu apa do-nya, apa don'ts-nya. Berarti SKB ini menurut Bapak tidak bermasalah? Pengalaman kami di Jakarta, kami bisa jalankan dengan SKB itu. Kalau ternyata di Jakarta saja pengalaman kami itu mandek karena itu, berarti dihapuskan. Betul nggak? Dikoreksi. Fair kan? Fair. Oke. Hado Koko Vitadi, tinggi vitamin D3 600 IU yang cukupi kebutuhan vitamin harian agar tetap fokus. Masih punya kok. Udah. ya. Waktu udah habis. Oke, thank you Bang Semi. Natsa Slim Boy. Nextnya gue undang ke podcast gue aja Oh, iya. ya. Boleh. Kalah kan Iya. lo? Salam dulu. Lo sama? Iya. Beda sikap. Pikir jadinya. Iya. Tapi lu kalau makin lama lagi bahas kasus ini, nanti orang-orang berpikir kayaknya Mas Anies cocok juga jadi Menteri Agama. Jangan sampai gitu, makanya kita akhiri di sini. Oke, yang berikutnya Kita panggilkan Kemal Palevi. Nah, ini kalau diurut-urut pasti bisa jadi saudara jauh. Iya Pak, kayaknya kita saudara Pak ya. Tapi saya juga belum menentukan pilihan Pak sampai sekarang. Saya masih bingung, masih golput. Saya sebenarnya percaya sama Pak Anies, Caimin. Iya. Ajaib Pak, Caimin itu. Bener. Apa jangan-jangan dia yang pakai lem iPhone-nya Pak? Enggak ya. Enggak, Caimin teman Pak. Udah pernah saya roasting, aman. Cuma ya kalau saya langsung aja sih Pak ya pertanyaan. Ini ngomongin soal komunitas LGBT Pak di Indonesia. Kita tahu lah kalau ngomongin soal LGBT ini komunitasnya perkembangannya cukup masif lah di Indonesia ya. Dan kalau misalkan kita lihat negara Qatar langsung menentang LGBT. Nah kalau misalkan Pak Anies jadi presiden, sikap Pak Anies terhadap komunitas LGBT bakal gimana Pak? Itu aja sih, cepet aja. Ya, gini. Jadi kita
bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara berdasarkan satu agama. Kita negara berdasarkan Pancasila. Itu pendekatan nomor 1. Jadi negara ini disusun atas rujukan Pancasila. Dalam negara sekuler tidak ada ruang bagi adopsi nilai agama dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam negara yang berdasarkan satu agama, rujukannya pada satu agama. Kalau kita negara Pancasila, 1. Yang kedua, kita menghargai hak asasi manusia. Kita menghormati hak itu. Saya pribadi tidak setuju dengan LGBT. Oke? Dan menurut saya, kami berpandangan itu bukan sesuatu yang sejalan dengan prinsip agama kita. Oke? Lalu, Indonesia adalah negara Pancasila. Dalam negara Pancasila, ada sila pertama, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu pengambilan keputusan-keputusan kita, salah satunya merujuk kepada agama. Jadi, hak-hak pribadi yang harus dilayani oleh negara tidak boleh ada diskriminasi. Mengurus apapun, kegiatan apapun, itu adalah hak dia. Karena itu adalah hak dia sebagai warga negara. Itu dilakukan. Kemudian preferensi dia untuk misalnya pernikahan. Pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang diakui oleh agama. Karena apa? Itu pernikahan adalah proses religius. Proses yang dilakukan secara keagamaan. Lalu negara mencatatkan. Selama agama-agama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui, menyatakan tidak menerima LGBT, maka negara juga tidak bisa mengakui. Kenapa? Karena itu proses agamanya tidak ada di situ. Nah, dengan cara seperti itu, hak sebagai warga negara, siapapun itu, kita harus berikan, mengurus KTP, ngurus izin, apapun sama, proteksi, tapi ketika permintaan untuk pernikahan, maka negara tidak bisa berikan karena agama apapun di Indonesia tidak menyetujui LGBT. Gitu jawabnya. Oh ya, berarti kalau misalkan mereka tadi ada pertanyaan juga sih titipan, kalau misalkan ada dari komunitas LGBT, mereka punya skill dan mereka ingin mendaftar kerja, berarti akan ada equal di situ ya Pak? Berarti Pak? Kan kalau bekerja ya bekerja aja. Oke. Menurut saya justru malah jangan lebay. Iya kan? Ya. Jadi ya bukan bekerja saja. Iya. Kenapa harus menonjol-nonjolkan? Menurut saya di situ seringkali problemnya. Oke. Ya, kalau menurut saya seperti Anda mau daftar pekerjaan, daftar aja. Tidak usah menonjolkan apapun. Saya tidak LGBT Pak. Saya masalahnya. Saya tidak LGBT. Saya baru punya anak Pak Anies. Loh, saya kan nggak boleh menilai Anda LGBT atau bukan kan? Iya kan? Tapi kalau Anda merasa soal lain gitu kan? Iya. Alhamdulillah masih sama perempuan. Iya. Nah, maksud saya justru itu. Menurut saya, ya kalau mau daftar kerja aja. Itulah netralitas. Dan dengan begitu, hak untuk pekerjaan, hak untuk pengakuan dari negara sama. Tapi kalau meminta negara mengakui, kalau negara sekuler, dia tidak memasukkan unsur agama dalam pengambilan keputusan negara. Kalau di Indonesia, yang disebut sebagai pernikahan itu adalah proses religius. Proses keagamaan. Ketika agama tidak memberikan status menikah, negara nggak bisa mengakui itu sebagai pernikahan. Betul kan? Benar. Dan 6 agama di Indonesia tidak mengakui sebagai pernikahan. Karena itulah kemudian kita juga mengatakan LGBT tidak bisa diakui di Indonesia untuk pernikahan. Sama sekali tidak bisa. Betul. Dan itulah harga mati menurut saya sekarang. Ya, oke. Oke. Dah. Oke, thank you Bang Kemal. Tepuk tangan buat Kemal Palevi. Udah puas ya? Ya, setuju. Memang tidak? ini ya, pertanyaannya bukan pertanyaan kayak di debat. Ugal-ugalan lebih kenceng dari pertanyaannya Pak Prabowo Pak soal angin. Iya, apalagi Mas Bung Ganjar. Semi, terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya panelis terakhir, suami sayang istri. Nah, Patra Gumala. Patra ini feminis Mas. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Ibu karena hari ini persis 22 Desember Pak Anies. Makanya tadi pagi saya berangkat ke sini, saya justru menitipkan pertanyaan ibu saya. Banyak sekarang program kerja Capres ini menyasar ke milenial sama Gen Z. Kayaknya nggak ada yang peduli sama ibu-ibu lansia kayaknya. Nggak ada, semua nyasar ke Gen Z karena masalah suara, itu pertama. Yang kedua, saya mau mewakili ibu-ibu lagi di hari ibu ini, Ibu Dewi Pertiwi, Ibu Naflah Murhayanti, dan Ibu Santi Muarastuti. Ini 3 ibu yang kemarin
gugatannya di MK soal kebutuhan tanaman ganja medis ditolak, Pak. Setahu saya pengambil keputusan Bapak itu kata kuncinya pertama adalah keadilan. Nah, kami pengen tahu sikap politik Bapak terhadap tanaman ganja kebutuhan untuk medis seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, pertama sikap politiknya adalah menghormati keputusan pengadilan. Itu nomor satu. Karena ketika negara tidak menghormati keputusan pengadilan, maka siapa lagi yang mau menghormati keputusan pengadilan? Jadi kalau itu sudah diputuskan oleh, semalam saya baru tahu ini, diputuskan oleh MA atau MA ya? MA, ya itu harus dilaksanakan. Jadi menurut saya begitu jawabnya. Karena kita di negeri ini tidak boleh mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan pengadilan. Saya pun ketika dulu bertugas sebagai gubernur dan diputuskan oleh pengadilan bersalah, kami nggak naik banding. Untuk kasus Bukit Duri kami nggak naik banding. Kasus-kasus yang lain kami nggak naik banding. Kenapa? Ya kami mau terima keputusan pengadilan supaya bisa dilaksanakan. Ketika ada civil class action soal lingkungan hidup, Jakarta satu-satunya nggak naik banding. Kenapa? Karena ingin melaksanakan. Jadi menurut saya hormati keputusan pengadilan dan itu harus dijalankan oleh negara. Karena bagaimana negara mau berfungsi kalau tidak melaksanakan keputusan pengadilan? Itu. Kalau pandangan Pak Anies sendiri soal tanaman ganja kebutuhan untuk medis seperti apa, Pak? Begini, menurut saya ini kan ada dua. Satu untuk entertainment, ya, sebagai hiburan. Yang kedua sebagai medicine. Dan sebagai medicine. Nah, Kita spesifik ngomong medis, Pak. Saya takut kalau yang rekreasi nanti saya direkam, Pak. ya. Nanti dikira pengguna juga. Iya, ya. betul, Pak, betul, Pak. Ini spesifik yang medis, Pak. Saya mewakili nggak apa-apa. 3 nama ibu-ibu Cuman- tadi yang kalau di YouTube pun kita bisa lihat video kebutuhan untuk spesifik untuk anak-anaknya mereka yang memang membutuhkan terapi tanaman ganja ini, Pak. Ya, tadi kenapa saya sampaikan itu supaya audiens juga paham bahwa seringkali ketika berbicara ganja itu adalah untuk rekreasional. Padahal itu kan ada juga unsur medisin. Seperti juga ketika pakai narkotik ya untuk pengobatan. Itu kan juga dikerjakan. Jadi saya melihat tadi cara ambil saya ambil keputusan. Satu adalah kesetaraan, dua adalah prinsip public interest, tiga adalah data, informasi, objektivitas. Kalau saya pribadi, saya akan merujuk kepada para ahli bidang medisin. Apabila para ahli bidang medisin menyatakan bahwa tidak ada obat yang lain dan untuk menyelamatkan, maka satu-satunya yang bisa dilakukan itu, maka itu unsurnya unsur darurat. Karena tidak ada obat-obat lain yang bisa dipakai untuk menyembuhkan. Itu prinsipnya. Jadi kalau saya akan merujuk kepada science. Kalau scientist mengatakan this is the only option dan tidak ada opsi yang lain, maka untuk menyelamatkan si pasien itu bisa dipakai. Itu pandangan pribadi saya. Oke, kalau dikomparasi dengan negara-negara lain yang sudah menggunakannya gimana, Pak? Disitulah letak jurisdiksi negara. Kenapa tidak ada hukum yang sama di seluruh dunia? Karena setiap hukum sebuah wilayah itu punya teritorinya sendiri dan filosofi bernegaranya bisa beda. Filosofi yang tadi saya katakan, Indonesia bukan negara berbasis agama, tapi juga bukan negara bersekuler, tapi kita adalah negara Pancasila, dan di situ artinya ada nilai-nilai keagamaan di dalam perumusan peraturan-peraturan yang ada di negeri ini, dan itulah Indonesia kita. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ragumala. Thank you, Pak. Cek. Gimana, Pak? Udah terpengaruh belum? Ya. Udah Masih golput, Pak, saya sampai hari ini. Oke. BNN. Kita tadi sengaja ada di belakang supaya menghindari satu frame sama lo ya. Biar Mas Anies aja yang satu frame. Oke, Memang kenapa sih? Hah? Kenapa sih kalau satu frame? Enggak, Pak, karena Pertanyaannya tadi, kadang-kadang Pak. suka uji coba random sampling ini suka mengajarnya satu frame sama orang yang ini, Pak. Terakhir acara di Lampung sih teman komika saya ditahan tuh, Pak. Oh gitu. Nasib ya. Iya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, Gimana? yaitu segmen Tanyain Anies. Bener kan di video gua? Udah kan? Segmennya bener kan? Oke, ya. Saya suka dimarahin panitia, suka ini Pak, segmen ini. Pertama soal saya minoritas, saya Kristen, tapi saya mendukung Pak Anies dari segi gagasan. Soal nilainya sendiri, filosofinya atau value-nya.
negara tidak boleh pelit pada rakyatnya sendiri, dan negara harus memandang rakyat yang tinggal di tanah itu sebagai orang Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan kesetaraan kesempatan yang sama. Oh, itu Pak, jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak, kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Jadi buat teman-teman di sini, saya tidak meminta Anda untuk memilih Anies. Saya tidak meminta Anda untuk berkampanye untuk Anies, tapi saya meminta Anda untuk jangan sia-siakan hak pilih Anda, karena ini menentukan masa depan kita semua 5 tahun ke depan.